Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan. Saya beri judul adalah Small is Big. Kecil ternyata besar. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 11 lanjut ayat 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, nah maksudnya ke sini ya. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, berarti mamon yang tidak jujur ini dianggap kecil. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini sesuatu yang besar. Seorang hamba tidak dapat mengabdi, menggunakan bahasa Inggris worship, kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara, small is big ini adalah makna renungan hari ini. Saudara, kalau kita lihat, perhatikan mamon atau uang, saudara ya. Ini bicara mengenai hal yang kecil, kalau kita lihat ayat sebelumnya. Di mata Tuhan kecil, tetapi pengaruhnya ternyata luar biasa besar. Bahkan kalau kita perhatikan sebelum Yesus bicara ini, Yesus baru mengajar perumpamaan tentang bendahara cerdik yang menggunakan mamon yang tidak jujur untuk membangun persahabatan dengan orang-orang yang berutang kepada tuan si bendahara. Karena ketahuan si bendahara ini nggak jujur, dia mau dipecat, dia cepat cari cara menggunakan mamon untuk membangun persahabatan. Nah saudara, dari kisah ini kita tahu uang, mamon adalah alat yang seharusnya membantu kita untuk membangun sesuatu yang baik. Mamon ini alat. Saudara perhatikan, saat mamon yang adalah alat tidak dapat kita jadikan alat, maka mamon akan memperalat. Hati-hati saudara ya. Saat mamon yang adalah alat tidak dapat kita jadikan alat, maka mamon akan memperalat. Hati-hati saudara. Kalau kita sampai keliru, kita nggak bisa menempatkan mamon sebagai hamba, maka mamon akan menempatkan kita sebagai hamba, dan mamon akan menjadi tuan atas hidup kita. Hati-hati saudara ya. Nah, saat mamon dijadikan tuan, posisi akan mengubah tatanan kehidupan, akan muncul kekerasan, pembunuhan, kehancuran, hal-hal buruk lainnya. Ingat, karena cinta uang, orang rela untuk membunuh, melakukan segala sesuatu untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan mamon. Saudara, bahkan dikatakan kalau perihal mamon yang kecil aja kita kedapatan gak bisa dipercaya, udahlah, dalam hal apapun pasti gak akan bisa dipercaya. Sekalipun kamu hebat, sekalipun kamu bertalenta, sekalipun kamu luar biasa. Tapi firman bilang, kalau dalam hal mamon aja, kamu gak bisa dipercaya. Dalam hal apapun, sulit untuk dipercaya, saudara ya. Nah, bahkan dikatakan dalam terjemahan The Message, you cannot worship two gods at once. Jadi kata mengabdi, itu identik dengan kata penyembahan. Jika hati kita ada pada mamon, maka penyembahan kita pasti kepada mamon, bukan kepada Tuhan. Pikiran kita pasti kepada mamon, bukan kepada Tuhan. Kenapa datang beribadah, kok rajin amat memberi persembahan? Ya, supaya saya lebih diberkati. Sebetulnya kita bukan lagi mengasihi Tuhan, tetapi sedang mengasihi mamon. Kalau mamon yang kita sembah, sudah pasti penyembahan kita bukanlah kepada Tuhan, tetapi kepada mamon. Kenapa Yesus berkata demikian tentang mamon? Karena pada saat itu, sejarahnya saudara ya, orang-orang Farisi, itu mereka hidup mendahulukan uang di atas hak orang-orang miskin. Bahkan banyak pejabat-pejabat korup pada saat itu yang lebih memperhatikan uang daripada memperhatikan hak dari orang-orang lemah. Muncul mentalitas korup, membela yang bayar bukan yang benar. Maka dari itu Yesus menjelaskan, mengajarkan sikap cinta uang akan menjadikan kita penyembah uang. Dan jika kita tidak bisa dipercaya dalam hal uang, tidak akan ada yang mempercayakan kita harta yang sesungguhnya kepada kita, yaitu kekayaan sorgawi. Saudara, mari yuk beresin. Jangan sampai kita ambil sesuatu yang bukan milik kita. Periksa kembali, bicara mengenai persepuluhan. Ayo saudara, jelas persepuluhan adalah miliknya Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita simpan sesuatu yang bukan milik kita. Itu tidak akan menjadi berkat. Ingat, semua yang kita punya, itu punya Tuhan. Bahkan kalau bicara, hari-hari ini harusnya kita memberi itu lebih dari persepuluhan. Karena seluruh hidup kita itu punya Tuhan. Kita hutang sama Tuhan segala-galanya.
Dan kalau kita tahu kita adalah orang-orang berhutang kepada Kristus, maka harusnya kita bukan jadi orang yang hitung-hitungan untuk Kristus. Ayo saudara, mari kita sama-sama belajar. Hati kita dimurnikan kembali. Jangan sampai hati kita, ibadah kita, condongnya kepada mammon. Ingat, small is big. Saat yang kecil tidak bisa kita atasi, masalahnya akan menjadi besar. Pengaruhnya besar. Mari saudara, kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali atas semua hal ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami memurnikan kembali hati kami. Sungguh-sungguh Tuhan, kami rindu melihat rencana Tuhan digenapi sempurna atas kami. Kami rindu melihat Tuhan memberkati kami, supaya kami menjadi berkat buat orang banyak. Murnikan motivasi kami Tuhan, supaya bukan lagi kepada mamon, bukan kepada uang, bukan kepada hal-hal dunia, tetapi motivasi kami murni untuk menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan. Biarlah itu yang menjadi motivasi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami gak jujur dalam hal mamon. Kami gak bisa dipercaya Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami melakukan tindakan-tindakan korup yang kami pikir itu baik-baik saja karena gak ada yang tahu. Ampuni kami. Tetapi Tuhan, biar hari ini pertobatan terjadi untuk kami sungguh-sungguh bisa dipercaya dalam hal kecil, supaya kami dipercayakan harta yang sesungguhnya, yaitu kekayaan sorga dilimpahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil, dan tangan Tuhan menyertai hidup mereka senantiasa. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.